Cerita cinta, ternyata istriku CEO. Bab 89. Untuk cerita lebih lengkapnya, buka playlist di channel ini bosku. Flashback, di kebun Aldi. Aldi berdiri di bawah naungan pohon, memantau para pekerja yang sibuk memanen. Udara siang yang berangin, tidak mampu menghapus beban pikirannya tentang Bulan, Bu Endah dan Yuda. Berharap Viola berhasil bicara dengan Bu Mary, yang akhir-akhir ini menjadi sangat sulit di telepon. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat membuat Aldi menoleh. "Ai, Yuda." Yuda tampak lebih kusut dari biasanya. Ada sesuatu di mata pria itu, bibirnya terkatup rapat seakan takut mengucapkan sesuatu. "Kenapa, Yud? Apa ada masalah sama panennya?" Aldi membuka pembicaraan lebih dulu, menatap sahabatnya dengan tatapan serius. Yuda menggaruk tengkuknya, sebuah kebiasaan yang muncul ketika ia gugup. "Gini, Al, sebenarnya aku mau ngomong soal Bulan," katanya, suaranya terdengar berat dan nyaris bergetar. Aldi langsung terdiam. Ia tahu pembicaraan ini akan sulit. Matanya memperhatikan setiap perubahan ekspresi Yuda, wajah tegang, napas yang tertahan, dan tangan yang mulai menggenggam erat topinya. "Aku udah mutusin sesuatu." Yuda menundukkan kepala. Aldi tetap diam, menunggu ucapan selanjutnya. Yuda nampak menggenggam erat tangannya sendiri. "Kamu kenapa? Apa keputusan kamu? Bilang aja, Yud. Aku akan nerima dengan lapang dada," ujar Aldi menepuk pundak Yuda. Yuda akhirnya mengangkat wajahnya, menatap mata Aldi secara langsung. "Aku bersedia nikahin Bulan, Al," kata Yuda akhirnya, meski suaranya terdengar patah-patah. Kata-kata itu meluncur seperti guntur di siang yang tenang. Aldi mengerutkan kening, menarik napas panjang untuk mengendalikan emosinya. "Yud, kamu sadarkan apa yang kamu putuskan? Kamu tahu siapa ayah bayi itu?" Yuda mengangguk. "Aku tahu, Al, aku sadar kok. Terus kenapa kamu masih mau? Kamu tahu Reno itu?" Aldi berhenti bicara, suaranya syarat dengan emosi. "Aku tahu, Al, aku udah pikirkan ini matang-matang," potong Yuda, matanya menatap Aldi dengan keyakinan yang sulit digoyahkan. "Tapi aku cinta sama Bulan, Al. Dari dulu, sampai sekarang enggak pernah berubah. Dan bayi yang dia kandung, meskipun itu anak Reno, aku siap nerima dia. Siapapun bapaknya, aku akan jadi ayah yang baik untuk anak itu. Aku belajar dari Viola, Al. Dia bisa sayang dan sedekat itu sama Faiz dan Airin. Aku yakin aku bisa kayak Viola," ujar Yuda berusaha meyakinkan Aldi. Aldi terdiam, wajahnya sulit dibaca. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mencerna kata-kata Yuda. "Kamu yakin ini keputusan yang benar, Yud? Mungkin Reno itu, dia bakal meninggal. Itu berarti kamu yang bakal ambil semua tanggung jawab. Justru karena itu, Al, Bulan butuh dukungan sekarang, bukan penghakiman. Aku bisa buat dia bahagia, dan aku bakalan bikin dia benar-benar bisa cinta sama aku," sahut Yuda lagi. Aldi membuang napas panjang. Ia melihat ke arah kebun, mencoba mencari kata-kata. "Tapi, Yud, aku nggak mau kamu terjebak keputusan impulsif. Kasian sama kamu, dan kasian juga sama Bulan. Kamu harus pikirin ini sekali lagi." Yuda tersenyum kecil, meraih tangan Aldi. "Ini cinta, Al. Aku nggak bisa lihat Bulan sendirian, apalagi anak itu tanpa ayah. Aku udah pikirin ini matang-matang." Aldi akhirnya menatap Yuda dalam-dalam, mencoba mencari keraguan di sana. Tapi yang ia lihat hanyalah tekad. Yuda nampak benar-benar serius dengan ucapannya. Akhirnya Aldi mengangguk perlahan. "Kalau kamu yakin, aku nggak akan halangi. Tapi ingat, jangan pernah kamu menyesal, yang akhirnya kamu malah menyakiti Bulan." Yuda mengangguk yakin. "Pasti, Al. Aku janji nggak akan nyia-nyiain mereka. Aku juga nggak akan pernah nyesel." Viola menghela napas berat, menatap Aldi yang duduk di seberang meja kerjanya dengan wajah yang terlihat letih. "Jadi itu keputusan Bang Yuda?" tanyanya hati-hati. Aldi mengangguk sambil menatap istrinya. "Iya, itu keputusan dia. Dia bilang udah mikir matang-matang." Aldi kembali terdiam sesaat, menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Terus gimana sama kamu? Apa kamu udah berhasil ngomong sama Bu Mary?" Viola menggeleng pelan. "Belum, katanya Bu Mary lagi sibuk banget. Dia sekarang lagi di Swiss buat pengobatan Reno."
Viola menundukkan kepala, menggigit bibirnya, tampak bingung. Aku belum berhasil ngomong sama dia, Bang. Dan, aku juga nggak berani ngomong sama Julia. Gimana perasaannya kalau tahu suaminya menghamili wanita lain? Apa enggak hancur perasaannya? Kamu nggak bakal menghancurkan apapun, Vi. Kebenaran itu harus segera diungkapkan. Kalau kita diam, malah kita ikut bersalah. Julia ataupun Bu Mary harus tahu soal ini. Viola akhirnya menatap Aldi, matanya penuh keraguan. Terus aku harus bilang apa ke Julia? Langsung aja gitu. Aku takut, Bang. Aku bener-bener nggak tega. Padahal kan, Bang, semuanya udah selesai. Harusnya, lanjut Viola lagi. Aldi yang duduk di depannya mengerutkan kening, bingung. Maksud kamu apa? Selesai, Vio. Viola menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ya selesailah, Bang. Jangan ribet, Bang Yuda kan udah mau bertanggung jawab. Dia sangat cinta sama Bulan. Bukannya itu udah cukup ya, Bang? Aldi sedikit terkejut dengan ucapan Viola, tapi masih mendengarkan istrinya mengoceh. Apalagi Bang Yuda itu benar-benar tuluskan sama Bulan. Harusnya kita nggak perlu mempermasalahkan ini lagi sama Bu Mary ataupun sama Julia, karena akan menghancurkan hati orang lain, lanjut Viola lagi. Aldi langsung menggeleng pelan, menatap istrinya dengan pandangan yang serius. Perlahan, tangannya terulur mencubit pipi Viola dengan lembut, sesuatu yang sering ia lakukan saat ingin menenangkan. Kamu dengerin, ya, nggak semudah itu prosesnya, Vi. Suaranya tetap tenang, tapi ada ketegasan di setiap kata yang ia ucapkan. Viola menatapnya, bingung. Tapi kenapa, Bang? Kalau mereka semua nggak tahu, masalah ini kan nggak akan jadi besar. Ini masalah yang cukup rumit, Viola. Kita harus benar-benar selesaikan. Kamu pikir deh, kalau misalnya suatu saat nanti, anak Bulan ini perempuan, dan anak Julia yang namanya Farel itu saling ketemu dan saling jatuh cinta. Gimana coba, mereka kan kakak adik. Viola terkejut dengan pemikiran Aldi yang sejauh itu, karena dirinya sendiri saja tidak terpikir sampai ke sana. Oh, iya juga ya, Bang. Nanti jadi perkawinan sedarah dong ya. Nanti masalahnya malah makin berkepanjangan. Aldi mengangguk pelan, mencolek hidung istrinya. Nah, itu kamu tahu. Walaupun sekarang banyak pihak yang tersakiti, tapi setidaknya masalah ini enggak boleh panjang sampai ke anak-anak. Karena mereka enggak berdosa dalam hal ini. Viola mengangguk-angguk. Iya juga sih, Bang. Jadi intinya keluarga Reno harus tahu soal ini, mau mereka nerima ataupun enggak, iya kan, Bang? Iya dong, Vi. Kalau Reno masih hidup, kita harus bicara sama dia. Tapi kalau dia nggak bisa, kita harus bicara sama Bu Mary, karena kita punya tanggung jawab buat memastikan semuanya selesai dengan benar, sesuai dengan syariat yang ada. Gitu ya, Bang. Ribet juga ya kalau gitu. Ya begitulah, Vi. Juga ada beberapa mazhab yang berbeda dari beberapa pandangan, ucap Aldi lagi. Viola semakin tertarik. Maksudnya gimana tuh, Bang? Jadi gini, mazhab Imam Syafi'i memperbolehkan wanita hamil di luar nikah untuk dinikahi sama orang yang menghamilinya, ataupun bukan, tanpa menunggu ia melahirkan. Tapi juga ada mazhab lain yang bilang, harus menunggu melahirkan dulu, tutur Aldi. Lah, terus kita ngikutin yang mana, Bang? Tanya Viola lagi. Aldi tersenyum lembut. Untuk mazhab para ulama, insya Allah semuanya benar. Karena yang paling penting adalah penyelesaian masalahnya. Jadi kita ikut aja aturan dari orang tua nantinya. Viola manggut-manggut. Oke, ya udah kalau gitu aku telepon Julia deh. Viola langsung meraih ponselnya, dan mencari kontak Julia di sana. Tapi sayang setelah beberapa kali menelpon, nomor Julia tidak bisa dihubungi lagi, membuat Viola makin khawatir. Kenapa, Vi? Tanya Aldi. Ini nih, nomor Julia sama aja, enggak aktif lagi, jawab Viola. Aldi menghela napas berat. Ya ampun, baru sebulan enggak ketemu. Mereka udah pada enggak bisa dihubungi kah? Viola mengelus punggung Aldi. Tapi kamu tenang aja ya, Bang. Mama udah mengutus Andre ke Swiss kok, nanti Andre yang akan kasih tahu semuanya ke Bu Mary. Oke kalau gitu, lalu gimana sama investasi para warga sekitar sini? Apa udah selesai? Ah, iya. Coba kamu bilang sama Pak Lurah, untuk kasih kabar soal ini ke warga. Mereka bawa surat perjanjian investasinya ke kelurahan,
nanti salah satu orang Aditama akan ngecek sesuai atau enggak. Kalau sesuai, pengembalian dana akan langsung dilakukan hari itu juga, ujar Viola lagi. Alhamdulillah kalau gitu, satu persatu semuanya bisa diselesaikan, makasih ya, Vi. Viola tertawa kecil, kok makasih sama aku, kebalik dong, Bang. Viola mendekatkan wajahnya, hingga bibir mereka nyaris bertemu. Kap, Aldi tanpa ragu menyecup bibir Viola, membuat wanita itu terkejut. Ih, malah dia nyosor duluan, protes Viola. Kamu kelamaan, banyak basa-basinya. Ya udah aku yang start duluan, sahut Aldi santai saja. Viola tertawa sambil menggeleng kecil. Ampun deh, punya suami enggak ada romantis-romantisnya. Nonton drakor dong, Bang. Aldi meraih ponselnya, tidak terlalu peduli dengan protes istrinya. Ya nanti kalau sempat, jawab Aldi tanpa menoleh. Tapi buat apa ya aku nonton drakor? Apa ada pelajaran berharganya kayak film Lincoln atau Invictum? Atau, Viola mengerling malas. Ya enggak adalah. Ya terus ngapain aku nonton? Tanya Aldi lagi. Oh males aku ngomong sama kamu. Rajuk Viola. Aldi tertawa melihat ekspresi Viola, lalu ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Viola menatap kotak kecil panjang berwarna merah di atas meja dengan kening berkerut. Apa ini, Bang? Tanyanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Aldi, yang duduk santai di depannya, hanya mengangkat bahu. Apalagi, itu hadiah buat kamu. Viola langsung tercengang. Hadiah? Ada acara apa nih, kok kamu tiba-tiba kasih aku hadiah ke aku? Aldi menatapnya malas, seperti kesal karena istrinya lupa sesuatu yang penting. Kamu nggak ingat kalau hari ini anniversary kita? Viola terkejut mendengar ucapan itu. Anniversary? Tanyanya bingung. Loh, bukannya anniversary kita itu udah lewat ya? Dan waktu itu kamu diem aja, nggak ngomong apa-apa, jadi aku pikir kamu emang nggak suka ngerayain anniversary. Aldi tertawa kecil mendengar ucapan Viola, matanya berbinar dengan cinta yang terpancar. Karena menurut aku, hari itu bukan anniversary kita yang sah secara hukum. Waktu itu kita nikahnya nggak tercatat secara resmi, dan kita juga belum saling mencintai, kan? Jadi aku nggak anggap itu hari spesial. Aku ngitungnya, anniversary kita yang sesungguhnya adalah, waktu pernikahan kita tercatat secara sah di negara ini. Viola terdiam dengan senyum mengembang di bibirnya, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa tersentuh mendengar penjelasan Aldi. Ish, kamu itu loh, Bang. Bener-bener penuh kejutan ya jadi orang. Aldi tersenyum kecil dan mendorong kotak merah itu lebih dekat ke Viola. Buka deh, aku pengen tahu kamu suka atau enggak. Dengan tangan sedikit bergetar, Viola membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah kalung emas sederhana yang terlihat elegan, dengan ukiran nama di liontinnya. Viola langsung tersenyum lebar, mengangkat kalung itu sejajar dengan wajahnya. Gimana, kamu suka? Aku suka banget, Bang. Ini bagus banget, ungkap Viola dengan suara pelan namun penuh kegembiraan. Aldi mengangguk kecil, merasa senang dengan reaksi istrinya. Aku bantu pakai ya. Viola tersenyum lebar lalu mengangguk, matanya masih berkaca-kaca saat Aldi berjalan ke dekatnya. Makasih ya, Bang. Kamu selalu aja bikin aku ngerasa jadi perempuan paling beruntung di dunia. Viola menggenggam tangan Aldi. Aldi hanya mengangguk santai, mengecup lembut tangan Viola, lalu melanjutkan memasang kalung itu. Jadi, siapa di sini yang harus nonton drakor ya? Sindir Aldi, membuat Viola tertawa. Di sisi lain, ruang rawat rumah sakit, Bulan sedang duduk bersandar di ranjangnya, tatapan matanya kosong memandang keluar jendela. Tiba-tiba suara pintu yang terbuka perlahan membuatnya menoleh. Dia terkejut bukan main saat melihat Yuda berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi hati-hati, seolah takut membuatnya semakin rapuh. Kang Yuda, gumam Bulan pelan, suaranya hampir berbisik. Yuda hanya tersenyum tipis, lalu melangkah masuk dengan langkah berat. Ada kegelisahan di matanya, tetapi juga keteguhan yang sulit diabaikan. Tanpa berkata apa-apa, dia menarik kursi dan duduk di samping ranjang Bulan. Dalam keheningan itu, Bulan akhirnya bicara. Kang Yuda, ngapain ke sini? Pasti Akang udah tahu ya, kondisi Bulan kayak apa. Kang Aldi pasti udah cerita. Yuda menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Iya, Aldi udah cerita semuanya, jawabnya dengan suara rendah,
namun penuh makna. Bulan mengalihkan pandangannya, menahan perasaan yang campur aduk, malu, takut dan perasaan lain yang tidak bisa diucapkan. Kalau gitu, Kang Yuda juga pasti tahu, aku nggak pantas buat Akang lagi. Jadi, kenapa Akang masih di sini? Kenapa atuh ke sini? Buat ngeledek Bulan, Yuda menghela napas panjang, karena aku nggak peduli sama apa yang orang lain bilang. Aku cuma peduli sama kamu, Lan. Bulan membeku di tempatnya saat mendengar ucapan Yuda, tatapan matanya terpaku pada Yuda yang duduk di samping ranjangnya. Kata-kata yang baru saja diucapkan pria itu menggema di kepalanya, seolah-olah mustahil untuk diterima. Apa maksud Akang? Tanya Bulan. Ia menatap wajah Yuda yang penuh keteguhan, namun ia masih merasa sulit percaya. Bagaimana mungkin? Di saat ia merasa dunianya runtuh, seseorang justru menawarkan dirinya untuk memungut kepingan-kepingan yang berserakan. Apalagi, ya Akang akan menikahi kamu, Bulan, jawab Yuda. Bulan semakin terkejut, air matanya langsung mengalir di pipi. Tetapi, Kang, kenapa Akang mau ngelakuin ini? Aku bukan siapa-siapa. Aku udah sering nyakitin Akang, bisiknya, tak sanggup menatap mata Yuda lebih lama. Yuda mendekatkan dirinya ke sisi ranjang, menatap Bulan dengan sorot mata yang lembut dan tegas. Aku tahu semuanya, tentang bayi yang kamu kandung, tentang Reno, dan aku nggak akan pergi, Bulan. Aku di sini untuk kamu, untuk bayi ini. Bulan langsung menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar menahan tangis. Aku nggak layak buat kamu, Kang. Aku udah ngecewain semuanya, bahkan diri aku sendiri. Yuda meraih tangan Bulan, menggenggamnya dengan erat. Aku nggak peduli kamu bilang apa. Aku cinta sama kamu. Dari dulu, aku selalu yakin, aku mau habiskan hidup aku sama kamu, Bulan. Dan bayi ini aku akan anggap dia seperti anakku juga. Aku akan jagain kalian. Aku akan tanggung jawab. Kata-kata Yuda menusuk hati Bulan. Ia tak bisa lagi menahan air matanya. Tangisnya pecah, menggema di ruangan itu. Ia menangis terseduh, menumpahkan semua rasa sakit, malu, dan takut yang selama ini ia pendam. Yuda segera memeluknya, mencoba mengalirkan kekuatan untuk wanita ini. Akhirnya Bulan membalas pelukan itu, menangis sejadi-jadinya di dalam pelukan Yuda. Gimana, Neng? Jadi kamu mau kan nikah sama Akang? Tanya Yuda dengan suara parau. Bulan langsung mengangguk tanpa ragu. Bulan mau, Kang, makasih. Makasih banyak atas semuanya. Bulan janji bakalan jadi istri yang baik buat Akang. Beberapa hari kemudian, pagi yang cerah menyelimuti hari yang dinantikan. Hari ini Aldi akan menjemput Bulan dan Bu Endah dari penjara, karena semua masalah investasi telah selesai. Suasana di kediaman Aldi juga terlihat sibuk, karena kan ada acara seserahan yang akan dilakukan sore nanti di rumah ini. Viola, yang sibuk menyiapkan semuanya, tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Andre. Halo, Viola, suara Andre terdengar di seberang, sedikit serak seperti menahan sesuatu. Viola mengangkat alis. Andre, ini lo ya? Tanyanya memastikan. Iya, ini gue, sahut Andre. Gimana, lu udah ketemu belum sama Bu Mary? Dan lu udah ngomong ke dia soal Bulan? Bersambung, nantikan keseruannya di bab selanjutnya. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share dan komen. Terima kasih.